Perkenalkan, saya Dwi Aprilia, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Hari ini saya akan mempraktikkan PPL aksi keempat. Selamat menyaksikan! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, semuanya sehat? Kalau sehat jempolnya dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Ibu minta KM untuk memimpin berdoa di dalam hati. Berdoa dalam hati supaya agama masing-masing dimulai. Sebelum kita memulai, Ibu minta kalian untuk mematikan mikrofonnya. Nanti kalau Ibu minta, silakan dinyalakan mikrofonnya. Kemudian untuk kamera, sebisa mungkin usahakan menyala ya. Baik, Ibu cek di ruang Zoom ini sudah ada berapa anak ini? 27 dikurangi 3, berarti 24 anak. Sebelumnya, Ibu ingin meminta kalian untuk mempersiapkan ya, alat tulisnya sudah siap apa belum ini kalian? Silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya coba. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi apa ya, Giasa? Di pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang puisi rakyat. Puisi rakyat, betul ya. Kemarin kita belajar tentang puisi rakyat. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai sebuah teks yang sudah sering sekali kalian lakukan dalam hal apapun. Nah, teksnya itu berisi hal-hal yang memberikan kalian petunjuk-petunjuk. Kita akan belajar mengenai KD 3.5. Coba Rehan dibacakan. Mengidentifikasikan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dalam kurung cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Bagus. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengidentifikasi. Apa sih itu mengidentifikasi? Nah, mengidentifikasi itu sama saja dengan mencari. Yang pertama, dengan tujuan belajarnya ya, merinci ciri umum, mencari tahu ciri umum dari sebuah teks prosedur pada sebuah teks atau video yang nanti akan Ibu tayangkan. Kemudian tujuan yang kedua, kalian akan menemukan sebuah kata atau kalimat sebagai ciri bahasa. Kemudian yang ketiga, nanti kalian dapat mengkategorikan atau menggolongkan jenis dari sebuah teks prosedur. Nah, pembelajaran hari ini dengan metode PBL atau Problem Based Learning, kemudian menggunakan media screencast-o-matic dan quizzes. Jadi nanti Ibu menayangkan sebuah video yang Ibu ambil, Ibu rekam melalui aplikasi screencast-o-matic. Kemudian nanti kalian ketika evaluasi mengerjakan sebuah soal melalui aplikasi quizzes. Sebelumnya kita sudah pernah ya menggunakan quizzes. Insya Allah nanti kalian bisa menggunakannya di sesi ini. Nah, baik, selanjutnya kita kepada orientasi pada masalah. Nah, sekarang Ibu tanya, di sini siapa yang pernah membuat nasi goreng? Ada berapa? 5 orang pernah membuat nasi goreng. Kalau membuat nasi goreng bagaimana caranya, Cira? Yang pernah Cira lakukan seingat Cira? Pertama-tama membutuhkan nasi, telur, dan bumbu lainnya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Baik, coba kita cari tahu apakah hanya langkah-langkah, ciri-cirinya apa saja sih teks prosedur itu? Kita lihat dulu video yang akan Ibu tayangkan ya. Dari video ini, mari kita cari persamaan dari kedua video ini. Cari persamaannya apa, kemudian cari perbedaannya juga. Perkembangan zaman berpengaruh pada majunya teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan tersebut berdampak pula di dunia pendidikan. Banyak aplikasi yang memudahkan guru dan peserta didik belajar bersama. Sekarang video kedua, coba perhatikan. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya Rosna. Di video kali ini aku akan membuat geran mari atau telur dadar gulung ala Korea. Saskia, dua video yang tadi kita saksikan isinya sama atau beda, Saskia dan Desiva? Beda. Yang video pertama isinya tentang apa? Mengerjakan menggunakan aplikasi apa?
Puisis ya. Kalau yang kedua, video isinya tentang apa? Cara membuat telur dadar ala Korea. Ya, cara membuat telur dadar ala Korea. Jadi dua video ini sama-sama teks prosedur tetapi memiliki isi yang berbeda. Yang pertama cara melakukan, yaitu melakukan tes dengan menggunakan aplikasi Quizzes. Dan yang kedua, cara membuat sebuah telur dadar ala Korea. Jadi dari sini kita sudah tahu teks prosedur itu walaupun sama-sama teks prosedur tetapi memiliki jenis yang berbeda. Kalau kita ini bermain suling, bermain pianika, itu cara apa? Cara memainkan. Nah, cara memainkan. Jadi teks prosedur itu ada 3. Yang pertama cara melakukan, yang kedua cara membuat, dan yang terakhir ada cara memainkan. Ya, diingat-ingat ya. Silakan kalian bisa browsing, diskusi untuk mengerjakan LKPD. Kegiatan 1 dicari tahu ciri umumnya itu apa. Kemudian ciri bahasanya. Ya, kegiatan 1 dan 2 dulu, silakan kalian berdiskusi untuk mencari tahu ciri umum, ciri bahasa, dan juga jenis teks prosedur. Ibu beri waktu 20 menit kalian berdiskusi. Nanti Ibu minta perwakilan satu kelompok saja untuk memaparkan hasil diskusinya. Nah, silakan diketuk handphonenya. Kemudian akan ada tanda ruang diskusi. Silakan masuk berdasarkan kelompok yang tadi sudah Ibu bagi. Kelompok 1, ciri umum dari teks prosedur Mi. Kalau menurut kamu Mi, kesimpulannya Mi. 1. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, setuju tidak kamu menurut kamu tadi jawabannya? Nafil, menurut kamu ciri umumnya terdapat langkah-langkah tidak kalau teks prosedur? Setuju. Ya. Terus yang kedua, menurut kamu apa lagi? Terdapat aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan. Nafil, menurut kamu Nafil, nomor 3 Nafil. Ciri-ciri yang ketiga. Langkah-langkah dilakukan secara urutan. Secara berurutan. Yang urut. Hmm, Kalau tidak urut boleh tidak kalau prosedur? Tidak, Bu. Tidak bisa ya, harus urut ya kalau prosedur ya. Tadi diskusinya sampai mana? Jawabanmu apa yang kamu temukan diskusi berdua? Yang ditemukan dari rincian ciri umum teks prosedur adalah 1. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Terdapat aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan. 3. Langkah dilakukan secara urut. Ciri bahasanya 1. Kalimat perintah. 2. Kalimat saran atau larangan. 3. Penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. 4. Kelompok kalimat dengan batasan jelas. Batasan jelas. Coba tadi yang teks yang apa namanya? Teks yang cara membuat telur dadar. Ada kalimat sarannya tidak menurut kamu? Dilihat di bahan ajar coba. Ya, yang di bahan ajar coba dicek ada tidak? Kalimat sarannya ada tidak? Ada, Bu. Ada. Apa contohnya? Ada. Jika ingin menuangkan telur dadar lagi harus diberi minyak. Boleh minyak lagi. Ya, betul ya. Terus ada ini enggak batasan? Nggak ada kayaknya. Masa itu kan ada 4 telur, berarti kan itu batasannya 4 dibatasi. Kalau 5 boleh tidak? Boleh, tapi mungkin telurnya jadi lebih ngembang atau bagaimana, tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya, itu namanya batasan. Paham? Oke, paham ya. Berarti sudah ya? Baik. Ibu chat dulu di grup ya. Ibu coba ingin mendengarkan perwakilan kelompok sebelum Ibu memberikan penguatan dari LKPD yang tadi kalian pekerjakan. Rama sama Cello ya, tadi Ibu lihat di kelompok 5 lumayan. Di kegiatan pertama, setelah menyaksikan video prosedur atau cara mengerjakan soal melalui quizzes dan cara membuat telur dadar ala Korea. Rincian umum dari teks prosedur berdasarkan teks tersebut adalah 1. Terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. 2. Terdapat aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan. 3. Langkah dilakukan secara urut. Untuk buatlah rincian ciri bahasa teks prosedur berdasarkan teks tersebut. 1. Kalimat perintah. 2. Kalimat saran dan larangan. 3. Penggunaan kata dengan ukuran yang akurat. 4. Kelompok kalimat yang
kelompok kalimat dengan batasan jelas. Di kegiatan kedua, setelah mendapat penguatan dari guru mengenai teks yang sejenis dengan isi yang berbeda, silakan rinci jenis-jenis teks prosedur berdasarkan hasil pengumpulan data dari buku atau internet. Jenis teks prosedur berdasarkan isi, cara memainkan atau menggunakan, contohnya seperti memainkan alat gitar atau memainkan alat drum. Cara membuat adalah seperti yang tadi ditunjukkan di video, cara membuat telur dadar ala Korea. Cara melakukan adalah seperti yang tadi di video, contohnya quizzes, cara melakukan video. Oke, baik. Terima kasih Rama, silakan. Adakah yang mau menanggapi dari kelompok lain? Barangkali ada yang memiliki pendapat yang berbeda? Tidak. Tidak, setuju-setuju saja ya. Jadi secara umum, teks prosedur itu betul tadi jawaban Rama, berisi langkah-langkah yang harus dilakukan. Tadi ketika di video ada langkah-langkah mengerjakan soal dengan quizzes. Cara mengerjakannya juga harus urut. Jadi dari langkah pertama memiliki email, baru yang kedua masuk login ke email. Tidak bisa dibolak-balik. Kalau dibolak-balik nanti tidak bisa, bukan mengerjakan soal balik quizzes. Tidak jadi langkah-langkahnya ya. Sama kalau kita membuat telur. Kalau misal langkah-langkahnya kita masak telur dulu, tapi telurnya belum dipecahkan, kan belum jadi kan? Jadi dalam teks prosedur itu harus berurut. 4 butir telur, ada 2 sendok garam. Itu yang namanya batasan. Jadi kalau yang namanya batasan itu ada aturannya, ada 3 sendok, 4 sendok, atau apapun dalam teks prosedur. Apakah boleh melebihi batasan? Boleh, tetapi itu kan kadarnya berbeda. Dalam sebuah teks prosedur itu diberikan penjelasan yang secara rinci. Kalau membuat telur untuk 1 porsi, telurnya ada misalnya ya 2. Kalau 3 boleh nggak? Boleh, tapi itu terlalu banyak. Jadi itulah fungsinya aturan dan batasan dalam sebuah teks prosedur. Kalau ciri bahasa yang pertama terdapat kalimat perintah. Di teks yang membuat omelet, perintahnya apa? Tuangkan minyak ke dalam wajan. Kemudian yang kedua, kalimat saran atau larangan. Sebaiknya dipotong dadu, wortelnya itu ya. Itu namanya kalimat saran. Kemudian yang ketiga terdapat penggunaan kata dan ukuran yang akurat. Kemudian yang keempat terdapat kelompok kalimat yang terdapat batasan yang jelas. Jadi contohnya seikat daun bayam. Baik, selanjutnya jenis teks prosedur tadi sudah Ibu jelaskan. Setelah ini kalian mengerjakan evaluasi dengan mengerjakan quizzes di link yang akan Ibu share melalui chat ya. Coba ya Ibu lihat hasil punya kalian. Ini teman kamu. Punya Nanda. 80%, poinnya paling tinggi skornya. Sebelum kita akhiri, Ibu ingin mengetahui dulu komentar kalian mengenai pembelajaran hari ini. Ibu ingin kalian mengisi refleksi ya dalam pembelajaran hari ini. Silakan diisi sesuai perasaan kalian. Sudah mengisi refleksi, kemudian Ibu jelaskan untuk pembelajaran besok kita akan belajar meringkas dan menyimpulkan sebuah teks prosedur. Kemudian tugasnya silakan selesaikan LKPD di kegiatan 3 dengan kelompoknya, tetapi masing-masing mengerjakan. Apabila ada pertanyaan, boleh japri ke Ibu. Ada pertanyaan mungkin sekarang? Cukup? Kalau cukup, jempol. Cukup ya? Baik, kalau cukup, mari kita akhiri dengan berdoa. Rama dipimpin berdoa di dalam hati, sayang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Boleh meninggalkan ruang Zoom.